Perkenalkan, nama saya Dian Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PBB. Jadi PBB itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu adalah organisasi internasional yang didirikan pada 20 Oktober 1945. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, PBB itu sendiri terdiri dari 193 negara anggota hingga saat ini dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia, keamanan internasional, serta kerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti hak asasi manusia, pembangunan, dan lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah alasan adanya PBB adalah untuk mencegah terulangnya perang skala besar seperti Perang Dunia Pertama yang menimbulkan dampak yang merugikan dengan cara yang pertama itu mendorong dialog dan diplomasi antar negara, yang kedua menegakkan hukum internasional dan resolusi perdamaian, dan yang ketiga adalah membantu negara-negara yang terkena dampak konflik seperti melalui bantuan kemanusiaan. PBB sangat diperlukan karena dunia pasca Perang Dunia Kedua itu menghadapi tantangan global seperti dekolonisasi, kemiskinan, dan ancaman nuklir. Dan tanpa PBB, negara-negara mungkin akan bertindak secara unilateral yang bisa memicu konflik baru dengan keperluan spesifiknya meliputi yang pertama adalah pemeliharaan perdamaian, yang kedua kerjasama ekonomi dan sosial melalui badan seperti UNICEF dan WHO, serta PBB membantu mengatasi masalah kesehatan global, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada penegakan hak asasi manusia. Nah, Belanda juga adalah salah satu pendiri PBB yang menjadi anggota sejak awal tahun pada 1945. Sebagai negara Eropa Barat yang kuat secara ekonomi, Belanda juga aktif dalam kegiatan PBB, terutama di bidang perdamaian dan pembangunan. Hubungan ini melibatkan yang pertama itu ada partisipasi dalam Dewan Keamanan pada 1946 sampai 1947 dan 1999 sampai 2000, di mana ia berkontribusi dalam resolusi global. Yang kedua, kontribusi keuangan dan militer. Belanda menyumbang anggaran PBB dan mengirim pasukan untuk misi peacekeeping seperti di Lebanon atau Mali. Dan yang terakhir itu peran dalam dekolonisasi. Dalam konteks Indonesia, PBB terlibat dalam posisi dekolonisasi Belanda di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Belanda juga sebagai mantan penjajah dipaksa oleh PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, yang menunjukkan bagaimana PBB memengaruhi kebijakan luar negeri Belanda. Setelah kita mengetahui berbagai pengertian dan pemahaman mengenai PBB, selanjutnya kita masuk ke dalam peran PBB dalam perjanjian Roem-Royen. Tapi sebelum itu, apa sih perjanjian Roem-Royen itu? Perjanjian Roem-Royen merupakan deal antara Indonesia dengan Belanda sebelum diberlakukannya konferensi meja bundar. Perjanjian Roem-Royen ini dilakukan pada tanggal 14 April 1949 dan disepakati pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hal yang melatar belakangi dibuatnya perjanjian ini adalah adanya serangan dari Belanda ke Yogyakarta dan juga berhasilnya serangan umum 1 yang dilakukan pasca proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Belanda juga menahan para pemimpin Indonesia dan menuai kecaman dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Dewan PBB. Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, mengeluarkan serangkaian resolusi terkait konflik Indonesia dengan Belanda. Resolusi tersebut antara lain: yang pertama, resolusi 27 pada tahun 1947, yaitu
desak, gencatan senjata dan perundingan damai antara Indonesia dan Belanda. Resolusi 30 tahun 1947 membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk membantu menyelesaikan konflik. KTN ini dibentuk pada tanggal 26 Agustus 1947 beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang bertugas untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai. Resolusi 31 pada tahun 1947 yaitu memperluas mandat KTN untuk mengawasi gencatan senjata dan memfasilitasi perundingan. Resolusi 36 tahun 1947 mendesak kedua belah pihak untuk mematuhi gencatan senjata dan melanjutkan perundingan. Resolusi 67 tahun 1949 mendorong penyelesaian politik atas konflik dan menyerukan konferensi meja bundar. Resolusi-resolusi ini menjadi instrumen penting dalam menekan Belanda untuk menghentikan agresi militer dan bersedia berjuang dengan Indonesia. Nah, jadi PBB sangat berperan aktif dalam memfasilitasi perundingan-perundingan penting antara Indonesia dan Belanda, terutama sesuai perjanjian yang sedang kita bahas, yaitu Perjanjian Rembrandt yang disepakati pada tanggal 7 Mei 1949. Nah, perjanjian ini menghasilkan untuk menghentikan tembak-menembak, Belanda mengembalikan Yogyakarta kepada Indonesia dan menyelenggarakan konferensi meja bundar. Selain itu, ada beberapa peran-peran PBB dalam dukungan internasional dan pengakuan kedaulatan, yaitu yang pertama, PBB melalui forum-forum internasionalnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya dan menggalang dukungan dunia. Dukungan dari negara-negara sahabat seperti India, Mesir, dan Australia memberikan tekanan moral kepada Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, PBB berperan dalam mengawal proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan negara-negara lain di dunia. Yang ketiga, PBB dalam mengenai konflik Indonesia-Belanda merupakan bukti nyata komitmen organisasi internasional ini dalam menjaga perdamaian dan keadilan dunia. Dan yang terakhir, PBB melalui resolusi-resolusinya, KTN, UNCI, UNCI, dan forum-forum internasionalnya telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, jadi kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Belanda, melainkan dari hasil perjuangan gigih bangsa Indonesia yang didukung solidaritas internasional, di mana PBB memainkan peran sentral. Jadi itu dia materi mengenai peran PBB dalam perundingan Rembrandt.